Hai semua, nama gue Noval, dan terima kasih telah memberikan kesempatan menemani malam Rabu ini. Dimulai dari kepopuleran tema konten horor di Indonesia, sampai pesawat alien yang baru saja telah resmi diklarifikasi nyata oleh Departemen Pertahanan US. Kedua hal tersebut akan kami bahas di podcast Kita Mana Paham, episode ketiga yang berjudul Alien versus Hantu. Wih, Aneh banget ya judulnya, Alien versus Hantu. Udah beda beda dunia, beda universe. Ada. Hmm. Iya, jadi kenapa kepikiran tema ini tuh? Ya gue ngeliat di konten di YouTube tuh ya gitu, kayak horor-horor terus kan. Hmm. Dan yang lagi hot ya, jadi di Indonesia tuh kalau misalnya lu pengen buat konten yang stabil gitu ya dan terus populer tuh ya udah lu bikin yang horor aja gitu. Bikin apa? Dan konten horor aja gitu. Oh, horor. Kayak penelusuran gitu atau cerita horor Karena emang kayak gitu. populer di Indonesia ya. Iya, emang kayak favoritnya gitu. Dan kan baru-baru ini si kalian udah pernah lihat ya sih yang 3 video apa pesawat yang gak diketahui itu? Apa ya? belum. UFO. Ya, ada Kalau websitenya itu di. sebenarnya gue banyak pal nonton UFO gitu. Cuman gue tuh apa Hmm, ya? Nggak percayaan orangnya kalau emang belum melihat langsung gitu. Gua pasti kiranya itu nah, tuh nah CGI iya. atau apa. Nah, kalau yang 3 video ini tuh emang udah deklasifikasi ya sama Departemen Pertahanan US. Karena jadi sebenarnya itu si video The TikTok apa namanya itu bukan TikTok ya. The TikTok UFO namanya itu. Hmm. Jadi ada 3 video yang diambil dari pesawat US gitu. Gambarnya itu lebih kayak hitam putih gitu. Dan Hmm. diambil pada tahun 2004 sama 2005 gitu. Dan kesebar 2007 sama orang yang gak diketahui gitu. Padahal kan itu secret gitu, videonya itu gak boleh disebar. Karena muncul spekulasi dari masyarakat gitu kan. Pada banyak berita-berita heboh-heboh gitu. Jadi si US tuh itu ya udah dikeluarin aja gitu surat klarifikasinya bahwa video itu emang bener diambil sama angkatan udara mereka gitu. Gak disebut alien ya, tapi kayak pesawat yang tidak diketahui aja gitu. Berarti bukan, Dan nggak tentu kalau itu tuh alien ya, bisa jadi apa gitu. ya tapi ciri-cirinya itu kan aneh gitu. Jadi dia tuh geraknya itu nggak seperti kayak pesawat pada umumnya gitu. Jadi kayak zigzag kayak cepet gitu, kayak ngebling lah kalau dalam game tuh. Kayak Hmm. nge-teleport gitu geraknya. Kalian coba searching deh the TikTok UFO gitu. Apa namanya, Nah, the terus TikTok yang UFO. hantu nih ya. Ya itu. TikTok. Terus yang hantu waktu itu perasaan kalian udah pernah lihat deh yang gua kirim. Oh ini, tapi ini ya hitam Hmm. putih ya, gak jelas Iya, pal. iya kan sedangkan itu kamera 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 pesawat itu. Kayak buat ngedetek Pesawat misil atau ngedetek pesawat pesawat musuh. ini ya, pesawat jet buat perang kan. Pesawat tempur, ya tentara gitu. Nah, kalau yang hantu gitu, kalian pernah lihat hantu gak sih? No, never. Kalau di film yes, Nggak pernah. dan Iyalah, sampai dari sekarang film. gue Lu gimana, nggak Valdi? nggak percaya namanya hantu. Nggak pernah. Bobo nggak pernah. Belum pernah lihat hantu? Belum. Belum. Jangan sampai lah anjir. Kena? Iya. Terus kenapa lu jaga percaya? Hah? Apa? Karena hantu Si Reza katanya gak percaya. karena hantu itu menurut gua apa ya, cuman fiksi, cuman buat-buatan orang gitu. Kayak Fiksi Mm-mm. pala lu. gini, tiap tiap Enggak, apa tiap bedanya hantu sama jin itu apa? Lu percaya jin apa hantu? kalau jin gua tahu ada, tapi Nah, beda dunia sama kita. Katanya, ya. Ya Katanya sih, gak tahu ya, hantu sama jin tuh beda, gitu deh. iya katanya beda. Terus nih. Kalau kalau yang gue baca ya, sumber gue baca ya, itu tuh Hmm? eh, setan itu bukan
bukan makhluk halus, tapi setan tuh lebih kepada perilaku sih katanya sih. Terus yang jin itu Gua ya paham. mungkin berperilaku seperti setan gitu. Jadi manusia juga bisa jadi disebut setan karena perilakunya Kayak itu. ini, kayak ini, Ngerti, Karena ngerti, ngerti. kayak apa? Kalau puasa kan katanya setannya ini kan dikunci di mana gitu. Iya, Nah, padahal itu tuh mm, iya, emang kita tuh disuruh puasa jangan berperilaku jahat itu, gitu mm. kan? Iya ya bisa iya. bisa Jadi bisa. kayak maknanya itu bukan literal gitu, tapi ada makna lain gitu yang harus dicerna. Di Mm. Iya gitu. kenapa lo nggak Kalau pernah lihat setan di? Tahu nggak? karena Karena kita Karena itu lu setannya. kenapa karena lu setannya di. goblok. Tuh, Iya, fuck. iya. Iya bener kan, kata lu kan gitu. Iya. Tapi nggak gua Tapi juga anjir. ya, kalau 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 gua sih ya, pengalaman hantu tuh cuman sekilas kedenger doang sih. Itu juga lagi siang ya anehnya tuh. Gak masuk akal Lu gitu lu siang. pernah nonton? Gak denger. Belum pernah ngeliat hantu, cuman kayak ngedenger doang. Dan itu siang. Suara ya berarti. Didengar sama banyak orang. Ya. Jadi ceritanya itu waktu gue kelas SMA, kelas 3 lagi pelajaran fisika kayak gitu kan. Jam 12-an gue salah tuh, sebelum 30 menit sebelum azan zuhur gitu. Ada yang nangis kan. Nah, gue kira ada murid siswi yang mental breakdown gitu atau gimana itu diputusin kayak gitu. Pada ngeliatin kan belakang pada lihat, oh kok nggak ada yang nangis gitu, tapi ada suaranya. Dan itu uniknya itu yang kedengeran tuh di sebelah telinga doang gitu. Jadi kayak sebelah tuh budak gitu. Tapi gue gak budak, gue tuh masih bisa ngedenger Itu normal. di Cuman sekolah lu, suaranya dianya tuh kayak di kelas, di kelas, lagi kelas ininya kondisinya siang-siang. kondisinya rame atau lu lu sendiri? Rame lagi belajar dan pas ada suara itu tuh guru juga pada diem gitu. Berarti Pada, berarti hah, semuanya suara denger apa? ya? Gak denger. Tapi kalau misalnya dilogikain sih kayaknya itu ada orang yang di lantai atas kayak atau siapa itu yang gitu. Pastilah semuanya denger. Tapi ya, tapi kakak cutting yang sebelumnya juga bilang di kelas gua gitu ya yang waktu itu dipakai itu emang dulu juga pernah ada kayak gitu. Jadi ada suara nangis siang-siang dan semua orang dengar gitu. Patternnya. Eh, ya, eh, gua belum pernah lihat. Tapi gue mah aneh ya kalau kalau misalnya orang yang indigo gitu ya. Gue tuh masih dalam dunia yang mana sih? Dunia yang antara percaya atau tidak percaya gitu. Kalau gua, Kalau misalnya, Pal, kalau gua ngiranya orang indigo ya, itu orang yang kayak punya kepercayaan berlebihan gitu, Pal. Cunibio ya. Iya kali anjir. Tapi menurut gua. Tapi nih, lu bisa jelasin sih? Lu bisa jelasin gak sih kalau misalnya gini nih? Kalau indigo ya di Indonesia gitu ya, Hmm. kalau kita lihat di video-video kayak gitu, mereka tuh bisa mendeskripsikan suatu objek atau hantu gitu ya. Tapi orang ini juga bisa bilang, oh iya bener kayak gitu. Padahal dia tuh gak tahu gitu. Dua orang itu belum ada komunikasi. Menurut gua mah Jadi sugesti bisa sih. bisa. Sugesti. Jadi kita percaya-percaya aja sama orang itu. Mungkin otaknya ngebug kali Pak. Apa gimana Valdi? Otaknya ngebug. Anjing lupa. Jadi gini ya uniknya itu ya kalau misalnya kalian ngebandingin ya indigo di Indonesia sama di luar gitu ya. Kalau di luar tuh indigo tuh seperti kayak label buat anak Hmm. yang emang punya kelainan dalam belajar gitu. Jadi waktu kalau misalnya anak kecil kelihatan dari kecilnya tuh kayak kok beda gitu dari orang lain. Tapi bukan didiagnosa sebagai autis ya. Mm-mm. Jadi si orang tuanya tuh mungkin kayak memberikan semangat gitu ke anak itu. Kamu tuh gak beda, tapi kamu tuh spesial gitu, indigo gitu. Kayak gitu. Gua ngeliat Itu itu. mah biar nggak ini minder anjir. Iya sih kayaknya gitu. Buat penyemangat. Begitu. Disebut itu star child gitu. Anak bintang, star Tapi gue child. punya pengalaman, Pal. Kenapa gue udah nggak percaya lagi sama orang indigo ya atau anak indigo?
Ya kenapa? Dulu kan rumah gua kan ini kan kayak takut disusupin sama arwah-arwah jahat itu. Nah, terus nyokap gua ini Hmm? minta minta tolong ke anak-anak kayak anak pesantren gitu, bener-bener Islami lah katanya. Nah, Mhm. terus Ya. dia itu katanya juga punya kekuatan indigo gitu. Anaknya anak indigo di bawah kita sih. Umur berapa ya? Kayaknya masih SMP kelas 3 apa ya? Sekitar segituan. Ya. Nah, dia masuk kan Hah? kayak masih nggak apa masang-masang pagar-pagar gitu di rumah gua. Ya. Nah, habis itu Ya pagar goib ya. katanya terus habis itu dia bilang tuh di sisi sini tuh ada kayak panas-panas gitu, ada energi panas. Terus gua Hmm. ini kan disuruh ke situ. Coba gua rasain. Gua kan iseng kan apa apa beneran panas. Terus gua iseng dudukin di situ, Hmm. nggak ada apa-apa, sumpah. Gua bener-bener nggak percaya sama itu anak. Habis itu setelah apa namanya dipagerin, keesokan harinya gua cek ternyata kamera gua hilang, pal. Abis itu Waduh. kan gua curiga kan ini siapa lagi Hah? yang Ya, ya. curi. Ternyata setelah Hmm. beberapa minggu ketahuan itu didatengin sama om gua. Hmm. Ternyata beneran dia yang nyuri. Dia kerjasama sama kakaknya. Buset. Jadi cuman apa ya, embel-embel doang indigo Iya. itu. Makanya sejak itu gua Cerita yang nggak kayak percaya gituan tuh sama banyak indigo. sih. Hah? Ya. Bukan dari Indigo doang ya. Ada cerita juga kayak dukun gitu. Tau gak sih yang mau ngobatin katanya dari guna-guna. Padahal mah ditanam gitu. Jadi kan orang kalau apa kalau dukun tuh kayak ngebuka ada jarum, ada silet atau apa gitu Mm-mm. ya. Padahal mah udah disimpan duluan gitu. Jadi kelihatan tuh kayak kayak dikeluarin padahal mah ya triknya doang gitu. Itu ya yang banyak cerita kayak gitu yang dukun kayak gitu. Ya ada trik-triknya Eh, pasti. Nah, kalau yang manusia paku itu apa tuh ceritanya? manusia paku gimana? Yang Yang di disantet. tubuhnya, iya ya itu. Gimana tuh ceritanya? Katanya si dukunnya yang nanam. Kok nanam sih anjir? Jadi Gila kali gini, emang gak sakit apa? gue bukan ngejelasin secara sainsnya ya, tapi kayak si dukunnya jadi si orang tuh, misal si A dia ngerasa kayak kayaknya di gue disantet deh, terus konsul ke dukun gitu. Nah si dukun tuh pas ngediagnosa tuh, oh dia mah disantetnya nggak parah nih, diparahin aja deh sama gua tuh kayak gitu. Jadi si dukunnya tuh jadi ditanam sama paku ke dia tuh, jadi si pasiennya tuh jadi kayak harus balik lagi ke sana, balik lagi ke sana, balik ke sana, jadi kayak gitu, jadi kayak diperas gitu begitu. Ditanam paku. Ini nggak gimana cara nanamnya anjir? Nanam ke kalau orang kalau lain ya. dijelasin cara metafisik gitu ya, secara goib gitu, Hmm. katanya tuh benda tuh bisa berubah wujud. Jadi kayak si apa, jadi kan si benda tuh terbentuk dari atom gitu ya, yang dinyatu-nyatu gitu kan, semua semua benda tuh terbentuk dari kumpulan atom kan. Nah pas kalau misalnya paku tiba-tiba ada di tubuh tuh katanya tuh, jadi si ini ya penjelasan gue tuh kayak si atomnya itu jadi menyatu gitu, jadi membentuk jadi ada paku gitu. Atomnya itu dari mana, Ngerti Pal? gak sih? Iya, gue ngerti. Kekuatan gaib Itu kok katanya. Nah, udah nggak logis itu lu mau ngelogika juga Itu nggak bisa kalau logis. penjelasan itu kalau secara metafisiknya ya. Nggak logis. Itu gue juga tahu dari video YouTube orang yang ahli itu dukunnya S3 di atau bidang. gimana? S3 kedokteran. Gua paham sih kalau gabungan atom itu akan membentuk sebuah benda. Nah, tapi kenapa bisa jadi ngebentuk paku, anjir? Udah di dalam badan lagi. Seharusnya dapat Nobel anjir itu mah, penghargaan. Iya, soalnya kan namanya gaib, goib tidak bisa dijelaskan secara sains. Ya, berarti udah kepecah dong di situ. Berarti nggak bisa dijelasin secara logika itu. Cuman ya percaya nggak percaya. Ya. Kalau kalian tuh percaya alien gitu, cara lebih percaya alien tuh hantu sih? Alien. Hantu sih. Hantu. Hantu. Jin. Gua mah jin sih.
Kalau hantu mah Kalau apaan sih? alien? Kalau alien, ah, gua nggak paham apa yang di luar apa ya, di luar galaksi ini tuh ada Berarti apa. intinya lu tuh ini ya di apa? Pokoknya lu nggak bakal percaya kalau sebelum lu lihat langsung ya. Iya. Tapi yang kalau berdasarkan beberapa agama sih ada katanya. Oh, alien ada di agama. Wah, Ada. Di Islam juga ada anjir. Yang kata surat apa ya? Jadi di sini tuh terbagi ada apa ya? Berapa Kayak apa lapis ya? langit? Kehidupan tuh ada langit sama dunia sama langit. Nah, gitu Hmm. diciptain tuh namanya tuh di situ tulisannya makhluk-makhluk yang melata kalau nggak salah. Nah, yang melatanya itu apa? Nggak secara rinci gitu, Kalau cuman kalau kayaknya sih kalau ada gue gitu. gue pernah dengar juga kayak sekali gitu. Tapi katanya tuh ada, pokoknya ada makhluk gitu di langit katanya tuh ya, di surat apa itu, makhluk di Tersebar. langit. Eh, tapi bukan langit kita gitu, jadi kayak Hmm, di luar langit kayak gitu. Itu di luar galaksi penjelasannya lain ya. secara. iya. Hmm. Tapi kalau bisa, soalnya kan Indonesia ya, kalau misalnya kita dari kecil ya, kita tuh selalu disinggung-singgung dengan hal goib kan, Mm-mm. dengan hal apapun tuh. Kalau misalnya kayak nggak boleh apa, Mitos nggak ya, boleh makan, nggak mitos. boleh iya dikasih mitos. Tapi ada kan ada bumbu-bumbu goibnya gitu. Jadi kalau kamu makan tuh harus dihabisin, katanya kalau nggak dihabisin nasinya nangis gitu. Ya, itu mah. Emang niatnya iya emang bagus sih, jadi kalau tujuannya kan biar biar Cuman habis ada gitu sisi makannya. negatifnya, membentuk persepsi kita jadi apa beneran ada gitu, Pal. Dan ke bawah sampai gede. Jadi percaya ke hal goib Heeh. kayak gitu. Iya, iya. Tapi kalau kalau Kan emang kalau kalau Indonesia. misalkan kita langsung kasih tahu jangan gitu ntar sayang nasinya kita udah beli pakai uang gitu. Nah, dia udah dari kecil Itu berpikir gak secara masuk tuh, logis. gak bakal ngerti. Ya dilatih dong. Sejak kecil harusnya sih paham ya. Iya, ya biar 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 nyari gampangnya kayaknya tuh Hmm. orang dulu, zaman dulu tuh. Nah, dan emang sih kalau Indonesia itu kan emang udah dari dulunya, sebelum ada agama Islam atau Hindu yang dimasuk tuh, animisme sama dinamisme Hmm. kan. Di Indonesia tuh kayak percaya dengan leluhur atau benda-benda yang menyimpan arwah kayak gitu. Makanya eh, ini unik juga ya di Indonesia tuh gitu ya. Islam di Indonesia itu banyak campurannya gitu sama agama yang dulu ada di Indonesia, kayak Sunda Wiwitan atau Kejawen kayak gitu kan, makanya ada Islam Kejawen kayak gitu. Aliran-alirannya. Kayak campuran kayak gitu, tapi emang nggak banyak sih, kayak ada beberapa, jadi suka pada bertapa kayak gitu kayak Oh ya, Pal. Pal, sebenarnya. gua Hmm, keinget ini, Pal, yang di gimana video-video benda-benda itu melayang sendiri. Menurut lu itu gara-gara apa? Ada pokoknya sebutannya poltergeist Telekinesis. apa? Telekinesis. Bukan, poltergeist bukan. polter Kayaknya poltergeist itu deh. Te- bu oh, telekinesis tuh kekuatan psikis, apa, kekuatan diri manusia dalam menggerakkan benda. Kalau poltergeist itu fenomena benda yang bergerak oleh sosok yang goib, Nah, itu. itu bedanya. Nah, itu kalau di logika menurut gimana menurut lo? Soalnya beneran ada videonya itu. ya Bisa apa ya? Nggak tahu sih. Mungkin 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 aja itu kayak ada perbedaan suhu, terus jadi, Anjir. kan tahu kan kalau misalnya beda suhu Kursi tuh berat. bakal ada angin. Lo tahu kursi komputer nggak? Lo kursi komputer kalau nggak kursi kantor itu bisa Tahu jatuh sendiri loh. kursi gaming. Ya semacam itulah. Habis itu kertas-kertas berserakan, monitor jatuh. Kalau nggak bukan gempa sih nggak mungkin kayak gitu Iya. ya. Kalau bukan angin sama gempa. Tapi kebanyakan dari video-video yang viral kayak gitu tuh settingan sih kalau menurut gue. Bisa, itu kalau logika denialnya ya. Logika denialnya bisa digituin. Ya, nah. Tapi ada cerita teman gue ya gitu ya, dia tuh dia gak ngelihat sih, tapi kayak ngedenger gitu.
dan pengalaman pribadi dia gitu. Jadi dia waktu itu waktu malam itu kebangun malam, terus ada suara kayak piring gitu kayak diaduk, kayak kalau kalian ngaduk apa minuman gitu pakai gelas, pakai sendok bakal ada suaranya kan. Kling 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 gitu. Dan itu berisik banget. Ya, dan berisik banget kayak sekuat tenaga gitu. Nah, pas paginya itu dilihat pada berserakan gitu si alatnya itu. Dan dites gitu ya. Dites. Dites kayak dites si gelasnya itu pakai sendok dan gitu-gitu, apakah bener keluar suara kayak gitu gitu. Dan iya gitu. Berarti emang bener ada orang yang ngaduk gitu. Bisa aja sih kayak tikus atau apa gitu, tapi kan kok berirama gitu, jadi kayak ritmenya itu di mana kejadiannya? beda di rumahnya gitu. Dia Di rumahnya. Dan itu sering kayak gitu. Untuk kita udah penjelasannya kayak mungkin gitu. ada orang lain masuk ke rumahnya aus pengen minum mungkin. Tapi kalau gini ya, kayak kalau gue tuh pernah dengar gitu ya, cerita orang, penjelasan orang gitu ya, kenapa orang yang bisa kayak katanya dia tuh melakukan raga sukma atau apa gitu ya, kayak memasuki dimensi lain gitu ya. Sebenarnya itu hal kayak gituan tuh udah diperagain dari zaman dulu gitu ya. Dari banyak suku itu, suku-suku yang dia menganut ke paganisme gitu. Jadi substan yang paling dia yang menjadi penyebab adanya halusinasi itu, kalau penjelasan secara sainsnya itu dari psikadelik, dari itu efek psikadelik. Apa itu psikadelik? Jadi kayak sebuah substan yang bakal bikin kita teler atau jadi halusinasi gitu. Kayak lu tuh masuk ke dimensi lain gitu, kayak ngelihat benda-benda, kayak melihat lorong atau pilar kayak gitu, melihat ada orang yang ngomong sama lu gitu. Dan mereka anggap hal kayak gituan tuh perjalanan spiritual, padahal mah itu tuh kayak halusinasi gitu. Imajinasi dari ya? benda, dari suatu tumbuhan atau apa gitu. Kan itu ayahuasca ya kalau kalian tahu mah itu. Jadi kayak sebuah alat untuk ritual digunakan sama suku pedalaman Amazon itu. Itu udah beratus-ratus tahun digunakan. Jadi mereka mau berkomunikasi dengan leluhur mereka gitu ya, atau ingin mendapatkan petunjuk gitu, biasanya itu ya melakukan ritual itu, dan dia kayak menghisap asapnya gitu. Hah? Dan biar apa? mereka yang kena asap tuh bakal kena halusinasi. Oh, biar itu biar kayak ngewit gitu ya. Nyimeng. Ya, termasuk psikadelik gitu. Nah, jadi kalau penjelasan orang sainsnya gitu ya, dibilangnya itu yang dibilang banyak perjalanan spiritual tuh itu dari pengaruh psikadelik gitu, dari DMT gitu. DMT itu ditemukan natural, ada dalam tubuh kita gitu. Katanya itu kalau misalnya kalian dalam kondisi tertentu ya, si DMT itu bakal ada itu di kita tuh. Jadi gitu kayak halusinasi ke kita tuh. Yeah. Ada cerita yang menarik nih ya. Jadi pada zaman zaman purba dulu di Greek itu apa ya bahasa Indonesia itu? Yunani. Persian kan sih? Yunani kuno. Iya, Yunani kuno tuh. Jadi ada yang namanya itu Oracle of Delphi. Apa itu? Oracle of Delphi itu kayak suatu gelar yang diberikan ke seseorang, yang dimana si orang itu tuh bakal memberikan ramalan gitu. Kayak kalau zaman dulu ya, zaman yang masih percaya kayak gituan tuh kan, orang yang meramal tuh bisa digunakan sebagai penasihat negara gitu ya. Jadi kayak misalnya ada suatu kesulitan, gimana nih kita harus mengambil desisi apa gitu. Dia biasanya nanya ke orang yang peramal itu, ngambil jalan yang bagus. Nah, jadi si Oracle of Delphi ini tuh dia tuh biasa melakukan ritual dalam kuil tertentu ya.
Eh, jadi si orang itu bakal kayak kerasukan kayak gitu dan melihat visual harus kayak gimana itu nanti kita ambil desisinya gitu. Nah ternyata pas diteliti sekarang tuh di bawah kuil itu tuh ada eh, fosil nya dinosaurus, coprolite namanya. Itu tuh fosil waktu zamannya Fosil dia. Zaman dulu sebelumnya ada fosil dinosaurus. Jadi si dinosaurus ini tuh jadi mengeluarkan gas dan gasnya itu merembes ke atas gitu. Jadi orang yang menciumnya bakal kayak teler gitu. Gue baru tahu. Tainya dinosaurus bikin ini nge-fly anjing. Ada namanya coprolite Bukannya ini ya, namanya. Pak. Kalau Fosil. tai itu jadi apa kayak pupuk gitu. Gas. Tapi ada fosilnya, lu coba searching deh fosil dinosaurus ada. Anjing. Lu tahu dinosaurus tuh dari mana anjir? Ya dari arkeologi lah. Orang zaman dulu udah ada arkeologi ya. Dapetin fosil. Arkeolog. Ya, zaman dulu udah ada yang kayak gitu-gituan. Kayaknya tuh kalau nggak salah tuh kalau dinosaurus ya baru ditemuin pada abad 18 kalau salah tuh. Jadi di abad sebelumnya orang-orang belum percaya ada dinosaurus itu. Tapi seharusnya udah kering lah kalau mah. Nggak ada gas lagi. Udah jadi batu harusnya mah. Iya. Jadi gini kalau gas itu kan karena panas ya kan dalam bawah bumi itu kan panas. Jadi gas. Jadi minyak bumi kali. Emang lu juga di dalam bawah tanah anjir, nggak ada yang di luar. Tapi kan kita sama juga. air jadi larut. Kita mah kan di air. Kenapa jadi bahas sih anjing? Hantunya di mana? Gue gak bisa jelasin kenapa yang bisa jadi fosil, tapi emang ada itu fosilnya dinosaurus tuh. Baca ada penjelasannya. Jadi ya cerita-cerita gitu. Jadi yang bisa kita ambil gitu orang-orang yang melakukan ritual pada zaman dulu tuh pasti terpengaruh dari psikadelik gitu. Bisa dari dinosaurus kah atau ayahuasca gitu. Atau kalau menurut lo Pak, gitu. peramal zaman sekarang kan masih banyak kan peramal zaman sekarang yang bisa ngeramal tahun ini ada bencana, terus katanya yang kemarin tuh yang pesawat jatuh itu juga udah diramal sama orang, cuman gue nggak tahu siapa. Itu menurut lu apakah dia juga mengalami hal yang serupa kah? Biasanya pakai bahasa apa gitu. Jadi kayak hasilnya tuh kayak wah bener nih, gitu kayak bahasa ramalan, ya kayak zodiak gitu. Oh berarti kan? hoki-hokian ya? Cocok logi. Iya anjir kadang juga ada itu cocok logi. SJ1 apa? Pesawat namanya apa yang kemarin? Yang jatuh nama pesawatnya apa? Sriwijaya Air. SJ berapa? 182 ya. Nah, itu katanya tuh Sabtu terus Jumat 18 itu apa gitu. Pokoknya ada kait-kaitannya anjir. Iya. Emang. Tapi langsung dibilang hoax gitu. Tapi kalau misalnya orang yang bisa ngeramal gitu ya, jadi mungkin aja orangnya delusional sih menurut gua mah. Delusional. Jadi kayak bisa kayak gini nih. Dia melihat ada bencana gitu ya. Terus dikaitin gitu sama yang dulu gitu, dan dia percaya itu bener gitu ramalan dia gitu. Padahal mah itu cuman kayak lu aja delusi gitu. Nah, hantu ya kalau misalnya dijelasin secara sains ya, kenapa kita bisa lihat gitu? Jadi ada beberapa faktor gitu penyebab itu. Katanya ya. Erup tuh gak sih? Erup. Apa tuh erup?
Yang sleep paralysis. Nggak tahu. Ada sleep Oh, ketindihan. ketindihan ya. Ketindihan mah gue tahu itu Terus logisnya. apa Gue gitu. tahu itu logisnya kalau sleep paralysis karena Ya, syaraf, emang udah jelasin ya. karena syarafnya. Tapi ya, tapi itu tuh yang jadi katanya yang paling banyak ketemu sama hal-hal goib gitu orang-orang tuh pas di ketindihan gitu. Tapi kan penjelasannya kalian udah tahu kan, jadi kayak tidur tuh kan ada beberapa tahap gitu. Jadi pas tahap yang paling, jadi tidur tuh bukan lu tutup mata langsung tidur gitu. Jadi ada yang tidur yang stage berapa gitu, yang enggak agak tidur banget sampai deep sleep gitu, yang di REM gitu, rapid eye movement gitu, pergerakan mata gitu. Itu udah dalam fase deep sleep gitu, benar-benar tidur gitu. Dan bisa mimpinya di sana gitu. Nah, tubuh tuh bakal Nggak bisa gerak. otomatis nggak digerakin ya, biar lu kalau bisa tidur kan, kalau gerak-gerak takutnya tangan lu kemana atau gimana tuh. Jadi si tubuh tuh ngejaga lu gitu biar gak gerak. Nah, pas orang yang ketindihan, dia tuh keburu sadar gitu ya. Tapi si tubuhnya tuh masih ada dalam fase itu yang di lock itu. Berarti ini ya ngebug ya. Jadi gak bisa gerak. Ngebug. Ya harusnya di fix dia nih bugnya. Tapi gue punya pertanyaan, Iya. Pak. Kenapa kalau tiap kita ketindihan pasti perasaan kita tuh selalu takut ya? Gue selalu apa ya, kayak takut gitu, Pak. Tapi gue nggak tahu takut karena apa. Cuman perasaan doang. Kalau menurut Gama itu kayaknya natural deh takutnya tuh. Ya lu natural lah takut, karena lu gak bisa gerakin tubuh lu kayak paralyzed ya, lu kayak stroke gitu, gak bisa gerak. Cuman katanya Ya lu tuh ya, takut. jadi kalau misalkan kita kayak let them gitu, kayak kita let it go gitu, itu kayak kita nyerahin diri, kita kayak Dibiarin. nyerahin diri sama sosok apa gitu, Pak. Gue mesti kepikiran gitu sih, kayak feelingnya gitu. Itu karena emang lu gak baca doa. Nah, ini pas tidur. nih dikait-kaitin. Itu bukan karena bukan dikaitin, emang ada itunya. Kalau misalnya lu baca doa ya pasti ini apa maksudnya, si nafas lu itu dijaga. Kalau misalnya ini secara agama ya, kalau misalnya nggak baca doa ya itu tuh apa, mimpi lu itu apa, sadaran apa sih namanya, nafas lu itu dimainin sama jin atau apa Jin. gitu. Ada gak sih ceritanya Jadi orang yang main- udah baca doa tapi dia masih kerep-kerep? Ada gak sih? Ceritanya orang yang udah baca doa tapi masih kena erep-erep. Mungkin ada, cuman gue nggak tahu. Ya. Tapi ya itu, jadi si hantu yang kalian bayangin tuh itu, yang kalian lihat tuh dari bayangan kalian gitu. Kalau misalnya kalian pas erep-erep gak takut atau dihirauin doang, kayaknya gak bakal ada deh. Sebenarnya emang nggak ada sebenarnya. Kalau kitanya berani pasti lepas itu, jadi kayak tidur lagi sebenarnya. Dipaksa-paksain gitu. Nah, lanjut ya. Ya, lanjut ya. Kenapa kita bisa lihat hantu itu penjelasannya. Ada yang namanya tuh pareidolia. Apa lagi tuh? Pareidolia. Jadi lu tuh ngelihat wajah pada benda gitu. Padahal itu bukan Wajah wajah. apa? Wajah benda. Jadi kita ngelihat Imajinasi. wajah atau sosok pada suatu benda. Padahal itu bukan gitu. Wajah pada suatu benda. Gua kok nggak pernah. Contohnya kayak gini deh. Contohnya kayak gini, lu ngelihat langit ada awan nih. Lu tuh kayak ngelihat, kok awan tuh kayak ngebentuk kelinci sih, atau ngebentuk Oh, awan. ngebentuk mobil, Ya, kayak banyak gitu. kasusnya kalau awan. Tapi bukan dari awan doang ya. Tapi kayak lu ngelihat pohon kayak kok pohon tuh kayak apa gitu, kayak gitu. Itu bisa. Terus astagfirullah. Karena Akhir zaman. ya. Yang kemarin video aja yang gua share ngebentuk angka 2. Kalau nggak 3 atau 5 gitu. Astagfirullah, tanda akhir zaman.
Sumpah gua risih aja orang-orang yang kayak gitu. Cuma ngebentuk Bisa angka kedua anjir. anjir. Astaga. Gak ada Tuh hal gak sih, lain itu malah, semasa malah dulu. malah bikin panik tuh gak sih lu kalau gitu tuh. Iya lah. Lu teriak-teriak gitu, banyak orang yang teriak-teriak, anjir ada apaan nih? Pas dilihat, cuman awan doang. Banyak kasusnya. Iya. Jadi kan otak tuh kan banyak banget ya kayak multitasking gitu otak tuh. Si otak tuh ngurusin mata lu gitu buat ngelihat benda atau warna itu. Terus kulit lu buat ngerasain gitu, jadi masuk ke otak gitu. Jadi otak tuh kalau misalnya kita ngelihat sesuatu nggak bakal jadi kayak gimana ya, kayak gimana jelasinnya ya? Jadi karena banyak proses di dalam otak kita, jadi pas kita ngeliat benda tuh atau sesuatu gitu yang kita anggap hantu tuh, si otak tuh bakal mengisi. Jadi kayak misal contohnya kayak gini deh, kalau kita ngebaca ya, ngebaca huruf nih, kita gak bakal baca satu-satu kan dalam huruf angka. Misal kayak tulisan gimana gitu, kita gak bakal baca GIMANA kan, cuman awalnya doang GI, oh tahu apa lanjutannya gitu. Karena Sama dengan udah luar terbiasa otak. kitanya. Nah sama halnya juga dengan kita ngelihat sesuatu gitu. Pas kita ngelihat benda yang aneh gitu, otak tuh mengisi gitu sisanya itu yang diproses itu. Berarti Iya kayak kira-kira kita gitu. ngelihat bayangan Nah gitu. kadang kalau misalnya lu dalam kondisi, Ternyata bayangan sendiri gitu. nah kalau misalnya lu kondisinya lagi takut atau karena gelap atau gimana, biasanya rate kemungkinannya bakal lebih tinggi gitu. Ya, I see. Kayak di Phasmophobia, dia kalau Iya sih. ketakutannya udah 0% langsung diburu hantu. Kan kalau kan banyak cerita juga gitu, orang-orang yang ngelihat hantu tuh pasti antara dia waktu malam gitu ya, pasti ada kriterianya itu, malam dan lagi capek gitu. Itu Kalau nggak sepi. kebanyakannya ya. Iya. Nah kalau alien ya, jarang banget sih di Indonesia mah alien tuh ya. Kenapa ya? Atau gara-gara alien tuh malas ya buat ngelewat di Indonesia tuh. Indonesia mah hantu Indonesia aja masih sibuk ngurusin hantu, nggak sempet ngurusin alien, pal. Boro-boro anjir. Ada gak sih cerita orang yang ketemu sama alien di Indonesia? Kayaknya ada deh. Itu yang bentar. Apa ya? Gue lupa, kayaknya ada deh. Bukan deh, itu benda angkasa deh, yang ini bukan alien. Yang dijual mahal, yang jatuh di Sumatera kalau nggak salah. Oh lu nggak tahu Apa ya? itu? Yang ini meteor apa gitu, benda dari angkasa terus dijual puluhan Batu- juta atau ratusan juta. Bukan, Batu Ponari. anjir. Koponari Itu anjir. juga gue nggak ngerti. Sugestinya gila tinggi banget. Cuman batu. Jijik anjir, lu tahu gak sih cara proses pengobatannya kayak gimana? Tepungin batu. Orang-orang ngantri bawa air. Astaga. Tapi kan harus megang tangan jadi harus sama tangannya juga kan kalau nggak salah tuh. Ih, Tapi sekarang udah nikah tuh si Ponari. astaga. Buset, gue terakhir Punya denger dia anak kan malah. berhenti Udah sekolah. punya Gue anak tiba-tiba kalau nikah nggak sih. salah malah beritanya. Serius? Terakhir. Seumuran ya sama kita Kayaknya sih. lebih muda deh. Kayaknya. Masa Umuran. nggak tahu gua. Iya kayaknya. Udah punya anak kayaknya. Itu makanya sugesti Iya. sih, sugesti. Lu aja sebenarnya kalau sakit terus lu sugesti diri sendiri nggak sakit, Iya. bisa aja sembuh kok sebenarnya. Iya. Kan katanya itu obat tuh
katanya obat tuh berpengaruh tuh cuman 20%, sedangkan sisanya itu dari keyakinan kita gitu katanya. Aku ingin sukses. Makanya si obat tuh Yang penting kan percaya diri. Goblok. jadi si obat tuh kayak placebo effect namanya, itu placebo effect. Jadi karena kita yakin pada suatu hal, bukan dari obat doang gitu ya, kayak placebo effect tuh kayak lu yakin lu tuh pinter, kayaknya bisa juga deh lu jadi kayak pinter juga Gua gitu. sekarang tahu obatnya COVID. Gua sekarang Pandangan tahu obatnya siapa? COVID. Percaya diri anjing. Nggak usah pakai masker. Keluar aja. Kasih sugesti diri sendiri. Gua nggak bakal kena COVID. Gua sehat. Ya Allah anjir. Aduh. Tapi iya sih emang, tapi sih kalau secara faktanya ya, kita gak bisa ngebohongin diri sendiri. Kan yang penting percaya. Jadi placebo effect tuh muncul kalau misalnya diri kita tuh gak tahu itu tuh jadi kita tuh gak tahu kalau itu tuh sebenarnya mah gak ngaruh gitu. Itu bakal bekerja placebo effect tuh. Kalau misalnya kita udah tahu nih ini tuh gak berpengaruh tapi kita yakinin gitu, kayaknya enggak deh. Oh, jadi kita harus paham dulu yang ini nggak pengaruh gitu. Enggak, jadi kita jangan ada pikiran apa. Jadi placebo effect tuh muncul ketika kita kita yakin pada suatu hal, tapi kita gak maksain gitu. Contohnya? Gak ada obat nih misalnya. Kayak ada waktu itu gue lihat ada dokumenter gitu tentang orang yang penyakit kulit gitu ya. Jadi di MRI, jadi kayak dia dikasih. Lo tau gak sih kalau misalnya di rumah sakit, terus dia tuh dimasukin ke dalam lubang, bukan lubang, kayak tempat buat X-ray kayak gitu, apa yang magnetik itu. MRI kan, MRI. Kereta. Jadi kayak dia dimasukin ke lorong gitu yang ada magnetnya gitu. Apa sih namanya tuh, gue lupa lagi. MRI kan? Ya MRI lah kayak gitu. Nah, si MRI tuh ya anggap aja beda itu. lagi. Nah si benda itu tuh sebenarnya tuh nggak nyala gitu. Iya anjir, di prank sama nggak nyala, yang bayar mahal-mahal. Iya di prank tapi ini kan lagi ngetes tentang placebo effect kan, di prank, tapi ada kemajuan yang gradual gitu, jadi dia tuh sembuh pada waktu yang lebih cepat gitu daripada sebelumnya. Tanpa obat. Jadi dokter aja kalau gitu, ngeprengin orang. Anjing. Jadi wajar aja gitu ya kalau orang Indonesia. Jadi orang Indonesia udah pinter sebenarnya tuh orang Indonesia tuh. Kan suka nuduh-nuduhin dokter mah bohong nih, lagi mau dapetin duit doang gitu. Terus Kimia Farma itu adalah elit gitu yang buat ngeraup untung. Disalahin siapa? Dokter lah. Itu mah udah takdir Tuhan tuh. Tapi di sinetron pasti disalahinnya dokter. Dokter ini gimana sih? Gak bisa selamatin. Tapi kalau udah selamat, tapi kalau pas udah selamat dia ngesyukurinnya kemana coba? Kalau misalnya pasiennya sembuh, dia bilang terima kasihnya ke siapa? Ke Tuhan. Ke Tuhan lah. Tapi kalau meninggal yang disalahin dokternya. Dokter. Iya. Kan orangnya agnostik, Pak. Agnostik, ateis. Bilang aja malas sholat anjing. Dokter dong. Ateis sama dengan malas sholat. Aduh. Oh ya, Pal, balik ke ini, topik ke hantu lagi. Lu pernah denger nggak sih tempat makan, terus dia itu ada sewa hantu.
katanya kalau diludahin makanannya jadi enak. Cuman anehnya makanannya enak itu kalau dimakan di situ doang, terus ntar kalau misalkan kita makannya dibawa pulang itu udah nggak enak katanya. Menurut gimana? Hmm. Apakah benar itu ada? Menurut gua placebo Gimana? juga sih itu mah. Placebo. Sugesti. Nah, Iya. Jadi mungkin kata orang di sekitarnya, wah ini enak banget nih. Kasih kada ini-inian. Terus kan yang itu orang itu pasti nyobain gitu kan. Bener enak gitu. Jadi kayak orang tuh ngedenger, lu kalau makan di sini mah harus makan di tempatnya biar enak. Kalau misalnya dibawa ke rumah tuh gak enak. Jadi percaya Kadang gitu kayak gitu. Terus kalau kita bawa pulang, makanannya biasa aja nggak enak gitu. Jadi enaknya cuma makan di sana. Tapi gue juga pernah denger penjelasannya sih dari ini. Lu kalau misalnya lihat ini gue bukan promosi channel ya, tapi kisah tanah Jawa gitu kan, ada orang yang Om Hawa namanya tuh, dia emang pintar gitu ngejelasinnya gitu, ngejelasin secara sains atau secara metafisik gitu. Jadi kalau dijelasin secara sainsnya itu kenapa gak enak kalau bisa dibawa ke rumah tuh, karena makanannya dingin gitu, udah bekah. Bahasa Sunda itu apa ya, bahasa Indonesia itu bekah tuh ya, Kembung. Kembang. udah sih. Kalau Ngembang. mie-nya itu udah ngembang gitu. Iya. Atau mungkin kalau bisa dibungkus sama plastik gitu kan, si plastiknya jadi ngecampur kayak plastiknya jelek gitu yang murah, terus kecampur sama makanannya gitu, jadi pahit kayak atau gimana. Bisa kan ya gitu. Tapi hal uniknya, kalau nasi Padang itu enaknya dibawa pulang, Pal. Kenapa ya? Karena nasinya lebih Karena banyak. Karena banyak. Yo. Gak tahu ya nasi Padang. Tapi gue malahan lebih kalau gue mah lebih enakan makan di tempat loh. loh. Suka dibungkus gua. Enak gitu kalau dikasih kertas minyaknya gitu. Terus nasinya lebih banyak loh ya. Oh, kalau mungkin kalau penjelasan gue ya kenapa lebih enak dimakan di tempat, karena nasinya itu dikit gitu. Jadi si bumbunya itu lebih banyak. Itu alasan lo kenapa nasinya yang dibungkus lebih banyak. Oh. Kenapa lebih enak makan di tempat gitu? Karena si nasinya dikit. Jadi pas kita ngesuap 1 sendok tuh, bumbunya lebih banyak gitu. Karena alasannya itu yang nasinya kalau kita bungkus lebih banyak, karena si penjualnya merasa kasihan. Enggak, katanya gitu. nggak pernah dengar. Enggak, katanya sih di zaman Belanda katanya yang bawa pulang tuh itu buat kuli-kuli gitu. Jadi dia lebih banyak porsinya sementara. Gue malah ada penjelasan beda loh kalau yang zaman dulu tuh. Jadi zaman dulu tuh waktu penjajahan gitu ya, penjajahan. Yeah. Orang kalau mau makan, orang lokal itu yang orang Indonesia itu kalau makan ke nasi Padang tuh mewah gitu. Jarang banget tuh yang makan ke sana. Dan pas ada orang yang beli ke sana, pasti tahu gitu si nasi Padang tuh bukan dimakan buat seorang doang, tapi dibagi sama keluarga gitu. Jadi si pedagangnya itu jadi banyak gitu kalau dibungkus tuh gitu. Kayak gitu ceritanya itu. Jadi gitu dari mana anjir itu? Kayak mewah. Salon gitu. Mewah, mepet asal usul nasi Padang. Enggak, tadi tuh sebenarnya ngomongin ini deh kan banyak tuh rumor-rumor di warung makan atau restoran kalau warungnya itu enak, katanya orang-orang itu tuh diilerin sama kuntilanak. Iya anjir, banyak yang ngomong kayak gitu. Dia tahu tuh. Iyalah, gue mah soal setan tahu semua. Berarti lu percaya ya deh. Dan itu kalau misalkan kita bawa pulang rasanya udah hambar. Dan itu ada reng jaraknya sekitar 3 km dari restoran, itu udah nggak enak rasanya.
Kalau range jaraknya gue nggak tahu, Buset. tapi yang pasti kalau makanan di tempat tuh pasti enak, tapi kalau dibawa pulang nggak Ilernya. enak berarti Ada ada ilernya setannya kuntilanak. gitu. Bukan iler sih jatuhnya, jadi kalau di gua tuh percayanya tuh udah Ah, dijampe-jampe gitu loh, udah didoain, udah pakai suatu ritual, jadi biar tempat makannya tuh rame, terus makanannya enak, jadi rame. Tapi ramenya tuh yang bener-bener gak wajar gitu loh tiap hari gitu kan. oh ya. Tapi itu bisa aja karena dingin doang sih kalau Oh bisa ya, Dew, dibungkus mah. Jadi gak enak. lu udah rekam Iya, belum jadi nih audionya? Anjir, gua ntar cut dulu dong. Nggak apa-apa. Lu rekam deh sok. Jalannya yang Nggak, tadi bisa kok gua edit dulu. Sok lanjutin, Pak. Lu tadi ngomong apa? Udah belum sih di Lu Dewe? ngomong aja. dah. Udah. Ya jadi tadi gue ngejelasin ini gak nyambung juga sih sama tema tuh. Jadi sejarahnya kenapa nasi Padang tuh lebih banyak kalau dibungkus Padang gitu. lagi deh. Ceritanya tuh zaman dulu waktu masa penjajahan katanya tuh ya. Orang Indonesia tuh kalau mau makan di nasi Padang tuh kayak mewah gitu. Gak semua orang Indonesia bisa makan di sana. Ah, Biasanya orang-orang yang kaya doang. Nah kalau ada orang yang emang dibungkus itu berarti niatnya itu buat makan bareng-bareng sama keluarganya Tuh gitu yang gua maksud di rumah tadi. gitu. Nah makannya Si dibanyakin, penjualnya makannya kasihan. dibanyakin gitu biar kenyang gitu. Tuh di Ya. buat kuliah anjir lebih logis. Banyak ceritanya Iya, sih, banyak oh, versi cerita itu. intinya itu. Iya sih. Tapi lu percaya alien gak? percaya tidak percaya. Percayanya kenapa? Harus Percayanya dari film. Sih ada makhluk asing selain makhluk-makhluk yang di bumi ya gitu, yang di luar bumi gitu. Tapi cuman kalau dengan penampakan yang kita ketahui kayak sekarang gitu, yang bentuknya tuh aneh atau gimana tuh masih masih ragu. Ya masih unidentified sebenarnya. Kalau misalnya jadi ini gue bisa jelasin sih kenapa orang alien kayak bentuknya kayak gitu, tapi bakal panjang banget ya kayaknya. Jadi intinya mah kenapa alien bentuknya kayak gitu, kayak yang kita lihat kayak yang kalau kalian pencet di keyboard kalian HP ya, terus alien itu pasti bentuknya kayak gitu kan, matanya gede, kepalanya gede gitu, warna Di pikiran abu-abu gitu. Jadi sebenarnya itu si penggambaran alien kayak gitu tuh muncul dari cerita komik atau apa gitu, cerita yang dibuat pada tahun 1950 berapa gitu ya. Penulis sci-fi fantasi gitu. Jadi ngejelasin manusia pada zaman modern tuh bakal kayak gitu. Tapi si penggambaran manusia kayak gitu malah digunakan jadi sebagai ini alien nih, kayak bakal kayak gini. Jadi kayak disalah gimana ya? salah Karena banyak orang pengertian. yang ngegunain. Iya, jadi kayak persepsi itu jadi beda gitu. Padahal mah yang kita lihat alien grey atau nama alien grey kan namanya itu tuh dari karya awalnya itu buat ngegambarin manusia pada masa depannya kayak gitu, itu bukan UFO makhluk juga dari kayak luar gitu gitu. berarti kendaraan masa depan. Nah, Yang di piring mana-mana pasti yang kayak desain piring terbang gitu. Ya kayak gue belum tahu deh kayak itu. Tapi yang kita lihat yang resmi itu piring terbang bentuknya resmi, kayak lonjong gitu. Beneran udah ditemuin berarti. Enggak, yang gue jelasin itu yang itu mah declassify itu, mah yang klarifikasi belum dari jelas, Pak. Departemen Pertahanan. Masih kayak titik gitu doang. Cuman bayangan hitam. Ya. Itu tuh video itu jadi bahasan besar loh di sana tuh, di luar Indonesia tuh. Katanya itu sebagai pijakan untuk saintis lebih serius dalam meneliti
kehidupan di luar dunia gitu, di luar tata surya itu. Si berita itu. Karena emang sekarang tuh para saintis tuh udah mulai gitu ngambil serius gitu untuk mencari alien dan sebagainya. Karena memang dalam teorinya kan kemungkinan bisa iya ada besar. Kita udah berapa menit ya nih? Udah hampir sejam. Ya udah Pak, kalau gitu Ya sejamin aja deh kayaknya. Closing aja kalau gitu. Kayaknya udah cukup deh. Apa? Lu kasih ini Masuk closing? kesimpulan. Alien versus hantu, siapa yang menang? Jadi kesimpulannya Menang menurut hantu siapa? itu enggak, ini bukan alien versus hantu itu bukan kita ditarungin alien sama hantu ya. Tapi kepopuleran topik itu di Indonesia gitu. Mah hantu udah jelas. Jadi Gue bisa jelasin sih. Jadi Gua bisa jelasin. simpulannya itu yaitu Indonesia tuh karena dari culture-nya dari dulu tuh udah berkaitan dengan goib dan mistis kayak gitu. Jadi emang masuk akal aja gitu. Jadi lebih populer hantu. Kelihatan dari konten-konten YouTube kayak gitu kan, sama apapun itu kontennya. Sedangkan alien tuh kayak belum ke otak, belum apa sih namanya, ke otakin gitu apa maksudnya, kepikiran, bukan kepikiran. Orang Indonesia boro-boro mikirin alien, nggak masuk gitu ya, masih nggak masuk hantu. gitu. Iya. Jadi kayaknya ada fasenya gitu. Tahu aja, astagfirullahaladzim, tidak boleh suzon. Ya. Dan untuk penjelasan hal-hal mistis itu emang bisa dijelasin secara sains gitu. Dari halusinasi lah atau psikodelik kayak gitu, dari pareidolia atau ya halusinasi sebagai kayak gitu kan. Jadi ada diagnosanya gitu. Dan alien saintis yang sekarang udah mulai ngambil serius gitu buat mencari. Karena kalian yang James Webb Telescope itu lagi bakal diluncurin tahun 2021 gitu. Dan semoga aja bisa ngelihat gambar yang lebih jelas. Kalau di Indonesia yang diteliti hantu ya Pak? Ya kenapa sih pemerintah gak membuat sumber daya hantu gitu? Dijadiin tenaga, disubsidi. Jadiin sumber tenaga manusia. Bukan sumber tenaga manusia, jadi SDM ya. Sumber tenaga hantu. Kalau emang dipercaya ya, sampai dimasukin ke UUD ntar Pak. UU baru tentang hantu. Tidak boleh berkata kasar kepada hantu. Tidak boleh mengganggu hantu. Body shaming. Body streaming. Ya. Udah ya, nih. Closing cukup dong. Sekian doang ya. Terima kasih ya. Makasih buat yang mesti ngedengerin sampai sekarang gitu ya. Benar-benar gue appreciate banget. Terima kasih banget itu. Dan kita bakal ketemu lagi di Selasa minggu depan dengan topik yang berbeda ya. Dan tentunya dengan penjelasan yang mana kita paham gitu. Dan Arigato dadah. gozaimasu. Papa. Bu Ibu.